الفاتحة. Iya. Banyak yang pulang lah po. Banyak yang pulang lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. Siapa itu? Kenapa kok dibaca lan nasbira? Sebelumnya kas. Wajah kedua waras. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. Siapa itu? Abu Amrin. Dibaca apa? Taklil. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام
Kholaf itu apa? Itu bom bila guna. Sekarang Kholad Al-Kasai dan siapa? Dan siapa? Kholaf Al-Ashir. Wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها Tashil hamzah. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها Yang pertama tadi itu adalah hamzah, karena al dibaca apa? Saka itu kholaf dan kholat sama-sama. Kalau wakifaiha itu bacanya hamzah. Kok bisa dibaca tasil? Karena berada pada apa?
akhir bacaan atau yang diwakafkan. Wakis sama kayak sufahau gitu ya. Sufaha. Cuman kalau wakif sa'iha ini punya dua wajah. Yang pertama, wajah pertama itu apa? Dua harokat, hamzahnya dibaca tasil. Wakif sa'iha. Wajah kedua, wakif itu siapa? Hamzah. Jadi ingat. Nah, yang bacaan yang kedua tadi, yang tumbitul ardhnya itu biasa, itu adalah wajah keberapa? Wajah kedua dari kholwad. Benar. Wajah kedua dari kholwad. Wa ihbiqu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhim dhillatu wal maskanah. Ihbiqu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhim dhillatu wal maskanah. Ihbiqu misran fa inna lakum ma sa'altum wa
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة Siapa itu? Alaihi mudillah menjadi alaihi mudillah. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة Siapa itu? Hamzah dan Ya. Hamzah dan apa? Yaqub. Terakhir. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة Siapa? Al-Kasai. Al-Kasai itu pokoknya kalau ada hak taknis. Hak taknis itu tak marbuto itu. Kalau ada tak marbuto itu apa namanya? Yang diwakafkan. Maka itu dibaca apa? Nanti ada ketentuannya sebenarnya. Tapi sudah saya jelaskan belum ketentuannya? Belum ya? القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة Itu siapa? Al-Kasai. وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق Nabiyina dibaca Nabiyina. Jadi
Jadi yaknya diganti dengan hamzah. Nabiina. Kalau qaulun karena ini mat apa namanya? Mat wajib, maka panjangnya qaulun berapa? 3 atau 4. Nah, kalau 3 kita nggak baca, kita langsung baca 4. Oke, wajah kedua qaulun. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Siap-siap waras. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. I-nya itu adalah mat badal. Mat itu apa? Mat badal itu hamzah dibaca panjang. Maka kalau sudah diganti dengan hamzah, maka itu sudah menjadi mat badal. Tadi kita baca mat badal 4, sekarang kita baca yang 6. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير. Enggak, faktor film aslinya bisa. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.
boleh. bil haqq bil haqq bil ghairil haqq bil ghairil haqq. Fokus itu nah. Jadi agak dia apa? Agak ditahan dikit. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Siapa itu? Siapa? Ibnu Katsir yang membaca nabiyina menjadi nabiyina itu hanya Imam Nafi'. Nah, tadi kan Nafi' qaulun wa sudah selesai. Berarti sekarang ganti Ibnu Katsir. Makanya saya baca dari kabian nahmu karena Ibnu Katsir wajib silah. Ayo. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Ya. Ini sering ini. Saya biasanya sobat jeneng iku. Sering itu saya Agus Salim. Tuh baca apa jenenge? Dzalika bima asaw wa kanu. Jadi ditahan. Nah, sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh ditahan. Jadi Dzalika bima asaw. Dan beberapa dari kalian itu ada yang baca kayak gitu yang setoran. Tak benakno pancet ae. Kok setor maneh ketemu apa namanya? Waw sukun ketemu wawu gitu, itu dibaca seperti itu lagi. Itu enggak boleh. Yang ditahan itu ketika nun sukun atau tanwin. Kalau seperti ini bukan nun sukun atau tanwin, jadi enggak boleh. Nanti yang nun sukun sama tanwin enggak ditahan. Ini ya diwali-wali. Itu ya. Jadi apa namanya? Itu tentang apa? Wawu tasydid. Oh, tasydid. Terus kemudian kemarin penjelasan qiraat saya sampai mana? Masih pengenalan imam ya? Ya. Oke. Jadi saya sedikit cerita tentang siapa namanya?
Kemarin Imam Nafi sudah. Ini yang inspiratif, yang apa namanya ceritanya terkenal. Itu Imam siapa? Terkait dengan Imam Asim. Imam Asim itu punya murid namanya Hafiz dan Syu'bah. Hafiz dan Syu'bah. Jadi Imam Hafiz ini itu orang yang cerdas banget, yang paling cerdas. Muridnya siapa? Muridnya Imam Asim yang paling cerdas. Sebaliknya, muridnya Imam Asim yang paling apa? Paling bodoh lah masalahnya. Paling lambat. Itu adalah Imam Syu'bah. Jadi sebenarnya itu Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah yang pertama. Padahal Hafiz ini dia yang pintar. Tapi kenapa Syu'bah yang didulukan? Kenapa? Jadi Hafiz ini pintar banget. Sedangkan Syu'bah sebaliknya. Jadi nek apa namanya Imam Asim kalau ngajarkan siapa? Imam Syu'bah itu sampai diulang-ulang terus. Nek Imam Hafiz itu dibaca sekali ya paham. Nek Syu'bah itu diulang. Makanya hebatnya Imam siapa? Asim itu di situ. Hebatnya iso apa jenenge sabar. Cara aku ngono salah dikit ya tak. Juga ngono. Iya. Gak lancar. Nek Imam Asim beda. Saking sabarnya sampai Imam Syu'bah yang seperti itu, yang kasarannya saya ngomong jenenge uang yang nuturane itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi bisa menjadi rawi. Padahal menjadi seorang rawi itu, ya Imam Asim kan punya murid banyak. Dari sekian banyak murid, itu cuma diambil 2, yaitu siapa? Hafiz dan Syu'bah. Sampai diambil rawi sama Imam Asim. Berarti ini sangat hebat. Sehingga tidak ada kata apa namanya? Aduh, aku ini gak bakat ngapal Al-Quran, gak bakat. Ngomong ini males. Aku males ngapal Al-Quran, ngono loh, sing bener iku ngono. Bener apa enggak? Saya ingat dulu itu sapa jenenge iku? Iku arek kelas 2 itu. Fadli Rozakil. Dia niku ekspor niku pirang-pirang ayat kan. Ya. Itu pun nek kalian lihat itu nek kadung apa jenenge gawe ekspor niku koyo awan sore bengi ngono, gak dadi ngono kowe. Saya ekspor nek sak monotok. Dulu awal-awal dia pertama apa namanya? Ya beneran. Itu teman-teman kalian itu yang lihat. Terus kemudian sudah mulai apa namanya? Sudah mulai kesini, sudah mulai storannya sudah mulai banyak, sudah mulai gampang lah bahasanya. Maksudnya apa? Ini yang sering saya bilang, bukan orang yang pintar yang menghafalkan Al-Quran, tapi dengan menghafal Al-Quran kita bisa menjadi pintar. Bukan orang yang cerdas yang bisa menghafalkan Al-Quran, tapi dengan menghafal Quran kita bisa menjadi cerdas. Makanya saya dibilangin sama dosen saya di UM itu, beliau bilang gini, saya tanya, kok banyak universitas yang memfasilitasi orang yang apa, hafid ini, orang yang hafal Quran ini dikasih beasiswa, kok nggak ada beasiswa yang apa namanya, kok khusus hampir semua universitas sekarang, universitas negeri terutama itu semuanya pasti ada apa namanya beasiswa Qurannya. Terus saya tanya, kok bisa? Terus kata beliau itu gini, loh, soalnya itu semua percaya bahwa orang hafal Quran itu adalah orang-orang yang cerdas, makanya dikasih. Kalau nggak cerdas nggak bisa ngapal Quran. Meskipun sebelum menghafalkan Quran dia nggak cerdas, ketika dia selesai menghafalkan Al-Quran pasti dia itu menjadi cerdas. Jadi ternyata banyaknya apa namanya beasiswa itu ternyata ya itu juga salah satu faktornya, mereka percaya bahwa orang hafal Quran itu
cerdas. Sehingga nggak ada kata-kata aku nggak bisa ngapal Quran gini. Makanya kan saya bilang kamu mau satu tahun cuma dapat satu lembar itu loh, saya nggak masalah. 1 tahun cuma dapat 1 lembar itu saya nggak masalah. Yang jadi masalah kan usaha kalian, ya kan? Yang jadi masalah apa? Usaha kalian. Kalau nggak usaha dan sebagainya berarti jadi nggak niat. Tapi kalau dia masih usah apa sehari itu cuma setor 1 ayat, memang setor 1 ayat, ini nggak masalah. Saya nggak pernah nolak ya, setor 1 ayat pun ini nggak masalah. Paham di sini ya? Jadi jangan sampai kalian itu putus asa. Jangan sampai apa? Putus asa. Saya nggak bakat, saya nggak ini dan sebagainya, itu jangan sampai. Jadi itu apa siapa? Imam Asim yang mempunyai rawi siapa? Murid yang paling pintar dan murid yang paling lambat. Itu Coro Mondo itu 30 tahun. Itu belajar Quran kok 30 tahun. Siapa? Imam Syu'bah. 30 tahun. Kalian mau berapa tahun? Hah? Coro kasananya 30 tahun. Berarti 1 tahun berapa? 1 juz. Oh, no, yang 1 tahun 1 juz. Ini saya banyak yang lah copen yang hafalnya. Ini banyak yang 1 tahun sudah apa namanya, yang SMP banyak yang sudah 5 juz ya. Itu baru 1 tahun itu 5 juz. Jadi Imam Syu'bah bandingkan sama Imam Syu'bah 1 tahun cuma 1 juz ya, katanya bandingkan. Jadi jangan apa namanya. Itu saya baca di bawah. Ndang apa jenenge? Ndang khatam, ndang boyong. Pikirannya boyong. Itu salah itu yang salah itu di situ. Jadi enggak apa namanya? Kalau saya sendiri saya enggak akan pernah mau boyong. Saya merasa saya masih tetap santri terus. Makanya saya tetap belajar, ngaji ya saya ngaji. Masih pondok yang ngaji. Gak gelem boyong, kalau enggak rapi kan enggak boyong gitu. Ya. Jadi jangan berpikiran, jangan itu salah itu yang tulisan itu salah. Yang benar gimana? Dan khatam dan belajar yang lain. Paham nggak di sini? Dan khatam dan belajar yang lain. Kalau ilmu di sini wes entek, wes ndang pindah nang apa jenenge? Pondok liyane boleh ilmu sing liyane. Paham di sini? Jadi ojo dekene to ya nggak apa-apa kalau di sini toh apa nunggu pondok ngancani aku lah ya. Terus kemudian langsung saya mau jelaskan sebentar tentang ta'awudz dan basmalah. Sebelum saya menjelaskan tentang kaidah-kaidah dari setiap imam dan rawi, maka sebelum itu saya menjelaskan tentang ta'awudz dan basmalah karena ini kok sering sekali kok salah ini. Padahal sering tak terang tapi sering salah. Jadi gini. Ta'awudz itu bacaannya bisa bermacam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. A'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim. Ini bisa. Itu bacaan apa? Ta'awudz. Nanti kalau ada orang yang baca yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aneh-aneh. Ya, itu adalah bacaan apa? Ta'awudz. Nah, bacaan ta'awudz ini itu wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Itu di mana di Al-Qur'an itu sudah ada. Itu perintah Allah. Itu apa perintah? Nah, kalau dalam Al-Qur'an ya, perintah Allah itu bisa jadi 2, bisa jadi 3 lah. Pertama bisa mubah, hukumnya bisa mubah.
Kalau mubah itu contohnya apa? Wakulu washrobu, makanlah, minumlah. Makan itu hukumnya apa? Mubah. Terus kemudian bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya juga wajib. Nah, dalam masalah ini itu para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan bahkan ini wajib. Paham dari sini ya? Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini wajib. Ketika apa? Ketika kita ingin memulai untuk membaca Al-Quran. Memulai, coba digaris bawahi, memulai membaca Al-Quran. Bukan di tengah-tengah. Paham di sini? Jadi kayak kalian biasanya kalau setoran, moro, wa idza qulna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Moro berhenti kalian agak lupa, terus balik mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini enggak seperti itu. Jadi a'udzubillah itu hanya ketika ingin memulai membaca Al-Quran. Dan itu hukumnya sunnah bagi sebagian ulama dan wajib juga bagi sebagian ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa kalau ta'awud wajib satu kali seumur hidup itu wajib. Ya, maksudnya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, maka kamu wajib untuk ta'awud. Setelah itu kamu nggak tahu nggak apa-apa. Paham dari sini? Itu ada yang pendapat seperti itu. Tapi kita ikut yes, dikai wajib baik. Karena itu perintah Allah. Ketika kamu ingin membaca Al-Quran, maka minta tolonglah. Minta tolong. Minta jadi syaitan. Gitu ya. Itu tentang apa? Ta'awud. Terus kemudian tentang basmalah. Ini yang penting juga. Yang penting. Jadi kalau basmalah itu dalilnya itu tidak ada. Dalil khusus kita membaca basmalah ketika ingin memulai membaca Al-Quran itu tidak ada. Yang ada itu dalil ketika kita ingin memulai sesuatu yang baik, maka kita awali dengan membaca basmalah. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak terputus itu, pahalanya itu terputus kalau kita tidak memulainya dengan basmalah. Nah, maka Al-Quran itu merupakan sesuatu yang baik, maka kita awali dengan basmalah. Sebenarnya basmalah ini itu semua imam itu menempatkan basmalah berada pada awal surat. Semua imam qiraat itu membaca basmalah pada awal surat. Jadi kalau di tengah-tengah surat gimana? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Contoh, kalian kalau ngimami contoh. Dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Coba mulainya dari situ. Maka enggak usah pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Paham dari sini ya? Kenapa? Karena itu berada di tengah surat. Jadi basmalah ini sebenarnya dia hanya bertempat pada awal surat. Dan yang kedua, dia bertempat pada awal kita akan membaca. Kalau Yai Syadili itu beliau itu kalau ingin memulai membaca itu beliau tanpa basmalah. Jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu beliau siapa? Yai Syadili. Tapi kalau kita pakai bismillah juga nggak apa-apa. Dalilnya apa? Yaitu tadi ketika ingin memulai sesuatu yang baik, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paham di sini ya? Nah, terus kemudian lanjut kepada bacaan basmalah dari setiap imam. Ini beda-beda.
Jadi setiap imam ini tuh membaca basmalahnya tuh beda-beda. Jadi kolun siapa ya? Kolun Abu Amrin Ibnu Amir. Ini kok saya lupa. Jadi saya lupa ya. Jadi membaca basmalahnya, jadi kolun dan kawan-kawan, saya lupa. Kolun dan kawan-kawannya itu membaca bismillah itu 3 macam. Mau antara dua surat. Bisa disambung semua. Walaqulina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Itu boleh. Atau diwakafkan semua. Walaqulin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Atau walaqulin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Yang tidak boleh walaqulin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ditakutkan bismillah ini merupakan akhir ayat dari Al-Fatihah. Padahal bismillah ini awal dari suratnya Al-Baqarah. Paham di sini ya? Itu cara bacanya 3 itu tadi. Terus kemudian golongannya Waras dan kawan-kawannya itu membaca bismillah itu antara 2 surat itu dengan 3 wajah. Yang pertama itu dibaca dengan dipisah dengan bismillah. Walaqulin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Itu wajah pertama. Wajah kedua dari waras yaitu diwakafkan tanpa bismillah. Walaqulin alif lam mim tanpa basmalah. Terus yang ketiga yaitu dengan sakta. Walaqulin alif lam mim. Nah, itu bacanya siapa? Waras. Pakai bismillah atau diwakafkan atau dibaca sakta. Nah, yang terakhir yaitu bacaannya siapa? Hamzah. Hamzah ini tidak boleh pakai bismillah, tidak boleh disakta, juga diwakaf tidak boleh. Jadi wajib disambung. Akhir ayat harus disambung dengan awal surah. Paham di sini ya? Contoh. Walaqulin alif lam mim. Itu wajib. Tanpa basmalah. Itu siapa? Qiraatnya Imam Hamzah. Jadi ingat-ingat itu. Nah, untuk awal surat Baroah, Al-Anfal dan surat Baroah, antara surat Al-Anfal dan surat Al-Baroah, maka semua imam tidak ada yang membaca dengan basmalah atau apapun itu. Paham di sini? Jadi nggak ada dalilnya membaca basmalah di antara surat Al-Anfal dan surat Baroah. Dan juga ada yang mengharamkan kita membaca basmalah di tengah-tengah surat Baroah. Jadi kayak kita ngimami gitu ya, atau sampean setor. Kalau pas surat Baroah, nah itu langsung aja auzubillahi minasyaitonirrajim langsung. Tapi kalau pakai bismillah juga nggak apa-apa. Maksudnya ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Paham sampai sini ya? Jadi itu tentang basmalah.
Untuk ta'awudz dan basmalah ada yang ditanyakan apa enggak? Ada yang masih kurang paham. Jadi jangan sampai ini ya, basmalah sakarep-karepe dhewe. Basmalah itu hanya ada 2 tempat. Saya ulangi ya. Basmalah itu ada 2. Kalau tidak di awal surat, ya ketika kita ingin memulai. Sudah ya, paham di sini. Sudah, intinya di situ. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.